Om Swastiastu anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip kerajinan bahan keras. Jadi pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam pembuatan kerajinan, terutama kerajinan bahan keras itu merupakan cerminan dari kepiawaian si pengrajin dalam menciptakan karya. Jadi perkembangan dari pemanfaatan bahan, lalu cara pembuatan, maupun juga dari penampilan bentuk sebuah karya itu tidak akan lepas dari daya serap pengrajin terhadap lingkungan atau perubahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, perubahan-perubahan efisiensi dalam praktis yang terjadi ini semuanya tidak akan lepas dari adanya permintaan pasar. Jadi adapun prinsip dari pembuatan kerajinan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah keunikan dari bahan kerajinan yang digunakan, lalu juga keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan, serta yang terakhir adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Saya akan bahas satu persatu dari 3 prinsip kerajinan ini. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Jadi bahan dasar yang dapat dibuat untuk kerajinan itu sudah kamu pelajari sebelumnya dari kelas 7 sampai kelas 8 ya. Kemarin itu kamu sudah belajar bagaimana membuat kerajinan dari bahan alam ataupun dari bahan buatan, lalu dari limbah organik maupun dari limbah anorganik, serta dari bahan lunak, dan sekarang kita belajar tentang bahan keras. Jadi semua bahan yang kita peroleh dari alam itu maupun yang kita buat sendiri atau yang anorganik itu dimanfaatkan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Jadi di sini seorang pengrajin hanya perlu ketekunan dalam pengerjaan kerajinan yang mereka akan kerjakan. Nah, keberagaman bahan dasar dari suatu kerajinan ini memerlukan teknik yang baik, jadi untuk mempermudah membuat kerajinan tersebut. Teknik-teknik pengerjaan kerajinan itu sudah pernah kita bahas di kelas 8, jadi kalian silakan buka lagi bukunya yang ada buku kalian di kelas 8. Di situ ada teknik pintal, ada teknik anyam, ada teknik pahat, dan lain sebagainya. Di sini tidak akan dibahas lagi secara khusus apa itu teknik pintal, apa itu teknik ini, jadi kamu silakan baca lagi ya. Ya, karena teknik ini dipengaruhi oleh alat-alat yang digunakan, nanti tidak menutup kemungkinan ulangannya akan menjadi seperti ini. Di bawah ini yang merupakan alat yang digunakan untuk teknik pahat, misalkan seperti itu ya. Jadi kamu sudah tahu alat yang digunakan untuk teknik pahat. Nah, di sini saya punya untuk kerajinan bahan keras yang pertama yaitu adalah kayu, di mana kayu ini diolah dengan teknik pahat sehingga menghasilkan gebyok yang sangat indah ini. Ya. Nah, kayu ini sebenarnya memiliki keunikan ya, tekstur seratnya pada kayu ini sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan yang lain. Biasanya banyaknya serat itu mencerminkan berapa umur si kayu tersebut ya. Semakin banyak seratnya berarti dia semakin tua umur kayunya, maka semakin tua dia akan semakin mahal. Lalu ada juga di sini teknik bahan bambu. Dengan menggunakan teknik anyam dia diolah menjadi kursi ya. Kursi yang ada pada gambar. Dia menggunakan teknik anyam. Lalu sini juga ada rotan ya, rotan di sini dianyam juga didesain atau dibuat menjadi kerajinan ayunan rotan. Tadi juga ya ini juga banyak dimanfaatkan untuk sebagai interior dari sebuah
ruangan ya, atau mungkin sebuah halaman ya untuk memperindah. Lalu ada teknik ini, ada timah atau logam atau yang apa namanya timah ya. Timah itu dimanfaatkan sebagai hiasan dinding. Nah, ini sudah saya bedakan antara yang kiri itu adalah kerajinan bahan keras alam, dan yang di kanan itu adalah kerajinan bahan keras buatan. Ibu lanjutkan ke keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Jadi banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa. Ya, ada juga yang dihasilkan merupakan seperangkat karya yang memuat pesan. Jadi pesan tersendiri. Contohnya, jadi di sini yang pertama itu berdasarkan proses berkarya melalui tindak cipta karsa, kerajinan dapat dikategorikan menjadi 4 ya. Yang pertama itu adalah produk dengan nilai fungsional. Artinya produk dengan nilai fungsional merupakan produk yang lebih mementingkan nilai guna benda atau fungsi benda itu sendiri. Produk fungsional dibuat untuk digunakan membantu kegiatan manusia dalam kebutuhan sehari-hari. Contohnya pengrajin kebun, ya kan? Nah, biasanya pengrajin kebun itu dibuat dengan tujuan awal adalah membantu mempermudah membawa banten, ya kan? Tapi juga diadaptasi dengan permintaan masyarakat, jadi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, selera masyarakat, sehingga dia kerajinan kebun itu terus berkembang. Ada juga mungkin ada keranjang rotan. Nah, itu juga kan dibuat untuk memenuhi kebutuhan, jadi dapat digunakan sebagai nilai fungsionalnya. Lalu ada produk dengan nilai informatif, di mana di sini nilai yang menyatakan bahwa suatu produk memiliki tujuan sebagai pembawa informasi, dalam artian bahwa kerajinan dapat memberikan suatu informasi yang tentunya penting. Misalkan kerajinan pahat dari Bali. Nah, di situ kan seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu, di seni pahat Bali itu banyak menggunakan cerita-cerita pewayangan, misalkan seperti kisah Mahabharata atau mungkin kisah Calon Arang. Nah, bilanglah kisah Calon Arang. Di sana kan ada tokoh Barong dan ada tokoh Rangde. Kalau kamu bawa itu ke luar negeri, ya kamu tanpa isi tulisan Bali, mereka juga sudah tahu bahwa itu dari Bali. Karena cuma di Bali ada Rangde dan Barong, ya kan? Itu. Lalu yang ketiga ada produk dengan nilai simbolik. Ya, sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang kelihatan yang menggantikan gagasan atau objek tertentu. Misalkan kerajinan wayang kulit. Nah, dia tuh biasanya mereka menggunakan simbol-simbol tertentu. Misalkan untuk Arjuna beda wayangnya, terus untuk Anoman beda wayangnya. Jadi mereka menggunakan lukisan yang menceritakan nilai-nilai simbol dari cerita tersebut. Lalu ada produk dengan nilai prestis atau nilai wibawa. Jadi sebuah kehormatan atau wibawa yang dimiliki seseorang dalam dirinya ketika menggunakan produk tersebut. Misalkan kamu menggunakan sepatu-sepatu branded atau menggunakan tas branded, akan ada rasa istimewa dalam dirimu ketika menggunakan barang-barang tersebut. Biasanya produk-produk dengan nilai prestis ini diproduksi dalam jumlah yang terbatas, sehingga dia menjadi istimewa, ya kan? Ketika kita membawa tas Hermes, pasti kita akan mempunyai perasaan berwibawa. Jalannya juga pasti akan berbeda ketika kita sudah membawa tas Hermes. Oke?
Lalu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, rancangan dalam produk kerajinan itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Jadi faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan untuk diketahui sebelum perencanaan sebuah kerajinan. Yang pertama itu adalah faktor teknis, di mana faktor teknis ini meliputi metode produksi yang handal, lalu penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Lalu yang kedua ada faktor ekonomis, di mana dalam faktor ekonomis ini kamu harus memperhatikan pemasarannya, ya, dengan persaingan yang luar biasa. Apalagi kalau sekarang pemasaran mungkin lebih mudah ya, kita bisa menggunakan media sosial. Lalu sistem pemasakan atau distribusinya, nah kamu menjualnya itu bagaimana? Kalau sekarang mungkin kamu bisa, kalau kalau dulu pengrajin-pengrajin itu harus punya kios atau harus punya tempat untuk mereka bisa memasarkan uh, barang kerajinannya. Kalau sekarang mungkin lebih simple, kita buka kios di Tokopedia atau di Shopee dan yang lain sebagainya, sehingga untuk sistem pemasakan dan distribusinya akan lebih mudah. Lalu kamu harus memperhatikan juga kebijakan penciptaan, jangan sampai nanti dibilang plagiatisme ya. Nilai jual dan keberadaan suku cadangnya, jadi bahan-bahan yang kamu gunakan itu kamu mudah untuk mencarinya. Dan jelas kamu harus menyesuaikan dengan selera masyarakat untuk setiap produkmu. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah faktor ergonomis, di mana setiap pengrajinanmu harus memperhatikan faktor kenyamanan, faktor keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan dari kerajinan yang kamu buat. Lalu yang D ada faktor sains atau teknologi, di mana sini akan terdapat unsur kebaruan atau temuan, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Lalu yang kelima itu faktor estetika, di mana di sini penampilannya harus bentuknya indah, harus memiliki daya pikat, harus keserasian dari warna, bahan, dan yang lainnya. Terus penggarapannya secara detail dan kesan atau gugahan yang ditampilkan. Ya, yang terakhir itu adalah faktor kondisi lingkungan dan nilai budaya. Jadi kondisi lingkungan atau wilayah sekitar ya disesuaikan dengan lingkungan. Baik, sampai situ Ibu bisa menjelaskan tentang prinsip dari kerajinan bahan keras. Nah, berikutnya kalian dengan wawasan dan pengetahuan yang telah kalian peroleh terhadap bahan serta proses dalam berkarya kerajinan yang telah kita pelajari hari ini, sekarang kalian bisa membuat tugas pada halaman 11 ya. Di sana tugas observasi kerajinan pada produk kerajinan bahan keras. Jadi kamu cari produk kerajinan bahan keras, lalu kamu tempelkan gambarnya pada tabel yang akan Ibu share di slide berikutnya. Ya, jadi sesuai dengan apa yang sudah saya katakan tadi, kamu silakan cari produk kerajinan bahan keras yang ada di internet, lalu kamu tempelkan gambarnya pada tabel ini. Di sini kamu tempelkan kerajinan bahan keras yang kamu temukan di internet. Ingat isi link di mana kamu menemukan foto kerajinan tersebut. Lalu kamu identifikasi bahan dasar kerajinan yang kamu temukan tersebut. Lalu kamu lihat bentuk kerajinannya seperti apa. Apakah dia berbentuk tokoh pewayangan kah, ataukah dia berbentuk alam dan lain sebagainya. Lalu kamu lihat nilai yang terkandung dalam produk kerajinan yang kamu temukan tersebut. Apakah dia mengandung nilai fungsi, atau dia mengandung nilai informatif, atau mungkin mengandung nilai prestis dan lain sebagainya. Kamu ungkapkan perasaanmu terhadap kerajinan tersebut, misalkan
kerajinan berikut mengandung nilai prestis. Dengan menggunakan kerajinan tersebut, saya merasa lebih berwibawa dan lain sebagainya. Jadi seperti itu yang kamu ungkapkan. Kamu buat di Microsoft Word lengkap dengan foto kamu sedang mengerjakan, lalu kamu save PDF dan hasilnya kamu kirimkan ke WA Group agar saya mudah untuk merekapnya. Ya, batas pengumpulannya sampai jam 12 malam, jadi sampai hari ini berakhir. Lalu untuk berapa banyak produk kerajinan yang bisa kamu buat itu bebas. Jadi kamu bisa membuat sebanyak-banyaknya. Oke, ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan